nama saya Ita Deviana Stinjak, NPM 180920003. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterampilan Membaca 1 yang diampu oleh dosen Ibu Liana SPD M. Hum. Adapun materi yang akan saya bahas itu mengenai membaca klosur. Kita pasti belum mengetahui apa itu membaca klosur. Maka dari itu saya akan memberikan pengertian tentang membaca klosur itu. Pengertian membaca klosur. Pengertian membaca klosur adalah suatu bacaan yang di dalamnya terdapat pelepasan dari kata-kata tertentu sehingga harus dilengkapi. Maksudnya di sini kata-kata itu belum lengkap dan harus kita lengkapi menjadi kalimat yang benar dan kita dapat mendapatkan arti dari kalimat tersebutnya. Fungsi bacaan klosur. Fungsi bacaan klosur melatih siswa atau pembaca untuk mengenal kedudukan kata atau konteks kata. Maksudnya di sini kita diarahkan untuk mengenal kedudukan kata dan konteks kata. Ketika kita sudah mengenal kedudukan kata dan konteks kata, otomatis kita akan mudah untuk melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut. Manfaat metode membaca klosur. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan membaca. Ketika kita membaca klosur ini, kemampuan membaca kita meningkat. Yang kedua, menambah perbendaharaan kata. Maksudnya menambah perbendaharaan kata ini menambah kosakata. Ketika kita membaca klosur ini, kosakata kita harus banyak supaya kita dapat melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut. Yang ketiga, berpikir kreatif. Maksudnya berpikir, kita diarahkan berpikir dan memiliki kosakata yang banyak supaya kita dapat menjawab dan melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut. Selanjutnya itu kelebihan membaca klosur. Kelebihan membaca klosur itu kita bisa lebih memahami isi dari suatu yang kita baca. Ketika kita membaca klosur ini kan kita membacanya berulang-ulang. Maka dari situ kita lebih memahami apa isi dari bacaan tersebut. Kekurangannya itu kita lebih banyak menggunakan waktu daripada membaca biasa. Karena pada saat kita membaca klosur ini, kita akan membaca berulang-ulang sampai kita mendapatkan kosakata yang benar dan kita dapat menempatkan di mana kosakata yang kita dapat itu. Selanjutnya itu langkah-langkah menyusun bacaan klosur. Yang pertama, mencari atau menyediakan bahan bacaan dengan sejumlah topik yang dianggap bisa dijadikan bacaan klosur. Yang kedua, sebaiknya memberikan nomor dan garis kepada kata-kata yang telah diklosurkan. Di sini kita diarahkan supaya memberikan garis dan nomor supaya kita mengetahui mana kata-kata yang harus kita isi di dalam bacaan klosur itu. Saya ambil contoh, yaitu Angga adalah anak titik-titik di kelasnya. Selain titik-titik, ia juga patuh kepada orang tuanya. Di sini kan kita belum mengetahui apa arti dari kalimat itu, karena ada titik-titik yang belum kita ketahui apa kata yang cocok di situ. Maka dari situ kita harus mencari, kita harus memiliki kosakata yang banyak supaya kita dapat mengisi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut. Ketika kita sudah memiliki kosakata yang banyak, maka kita akan bisa menjawab contoh yang saya berikan tadi. Dan saya akan membantu untuk menjawabnya. Angga adalah anak terpandai di kelasnya. Selain pandai, ia juga patuh kepada orang tuanya. Di sini kan kita sudah dapat
mendapatkan arti dari kalimat yang saya berikan tadi. Contoh yang saya berikan tadi, kita sudah dapat mendapatkan arti. Kalau si Angga itu murid terpandai di kelasnya, dan juga selain pandai, dia juga hormat kepada orang tuanya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat klosur itu adalah kalimat yang belum lengkap dan harus dilengkapi melalui kosakata-kosakata yang banyak, dan kita harus membacanya berulang-ulang. Demikianlah video mengenai membaca klosur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Ita Deviana Stinjak, terima kasih.